Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yeremia. Nabi berkata, Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu, Engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi, aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati. Biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, Dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Yang lain berkata, Ia ini Mesias. Tetapi yang lain lagi berkata, Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak membawanya? Jawab penjaga-penjaga itu, Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang Farisi? Tetapi, orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jawab mereka, Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, memang tidak mudah mempercayai sesuatu hal baru, apalagi menyangkut iman seseorang. Bisa kita bayangkan bagaimana sulitnya Yesus menyampaikan ajaran kasih di tengah-tengah masyarakat Yahudi saat itu memegang hukum Taurat. Sehingga ajaran Yesus sepertinya menentang ajaran yang mereka anut, terlebih para petinggi agama Yahudi, yakni para imam ahli-ahli Taurat yang dikuasai orang Farisi. Meski ajaran dan perbuatan Yesus telah terbukti mendatangkan banyak kebaikan bagi masyarakat Yahudi, namun tetap saja mereka menolak menerima Yesus.
Nikodemus salah seorang pemimpin agama Yahudi, termasuk orang yang mau membuka hati, menerima ajaran baru dari Yesus. Apalagi ia telah menyaksikan mukjizat Yesus, dan ia mempercayai semua itu datangnya dari Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, inilah Injil di mana Yesus bertemu Nikodemus, Yohanes pasal 3 ayat 2. Nikodemus datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Orang yang terbuka hatinya, apalagi setelah melihat buktinya. Seharusnya memang orang tersebut harusnya percaya. Namun, kenyataannya tidak banyak orang segera mempercayainya seperti Nikodemus. Padahal ia guru agama Yahudi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, di zaman sekarang ini, masih banyak orang yang tidak membuka hatinya menerima Yesus. Sekalipun ia sudah melihat tanda-tanda ajaib Yesus. Seringkali disebabkan oleh keangkuhan diri yang menganggap sesuatu yang di luar nalar dan intelektual dirinya adalah sesuatu yang tidak baik baginya dan menimbulkan kecurigaannya. Hendaknya kita memberi teladan dari sikap hidup kita sehari-hari yang mencerminkan sikap hidup yang penuh kasih. Dengan berbuat banyak kebaikan sehingga orang lain yang melihat perbuatan baik kita menjadi tersentuh hatinya dan mengundang keinginan tahunya kenapa kita bisa berbuat kebaikan kepada banyak orang. Menjadi saksi Kristus dengan berikan contoh teladan melalui perkataan, perbuatan, dan sikap hidup yang baik akan sangat besar pengaruhnya mengubah diri seseorang. Jadikanlah kehadiran diri kita menyenangkan hati orang lain yang berjumpa dengan kita. Niscaya akan menarik orang akan datang kepada Yesus dan mengalami kasih Kristus seperti yang telah kita alami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, kehadiran diri kita menyenangkan hati orang lain yang berjumpa dengan kita. Niscaya akan menarik orang akan datang kepada Yesus dan mengalami kasih Kristus seperti yang telah kita alami. Tentu, terlebih dahulu kita sudah mengetahui dan mengenal karakter ilahi yang kita baca dan dalami melalui Alkitab, kemudian kita implementasikan dalam sikap hidup kita dalam kehidupan sehari-hari, yang kita lakukan terus-menerus dengan ketaatan dan kesetiaan. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah kehidupan kekal, daya hidup, dan perutusan kami. Naungilah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat melaksanakan misi Putra-Mu, menyampaikan kabar baik kepada sesama yang miskin dan berkekurangan. Semoga daya sabda-Mu yang kami wartakan menyembuhkan sesama yang sakit, menghibur yang berduka cita, meringankan yang berbeban berat, meneguhkan yang lemah imannya, memberikan harapan baru bagi yang putus asa. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.